Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Neta Novika Atna dari SMA N5 Bogor. Saat ini akan membahas mengenai pemecahan masalah yang sudah saya lakukan berkaitan dengan masalah sumber belajar. Kali ini saya membahasnya di kelas 11 IPS. Ada apa sih dengan masalah sumber belajar? Ya, jadi berawal dari observasi saya atau pantauan saya terhadap kebosanan pada anak dalam menggunakan sumber belajar yang hanya berdasarkan dari buku referensi, buku tambahan lain, atau sumber dari internet. Jadi siswa-siswa ini dalam proses pembelajarannya terlihat bosan dalam menggunakan sumber belajar yang mungkin hanya itu-itu aja. Dari buku paket, dari referensi buku lainnya, misalkan dari jurnal gitu, atau dari sumber dari internet. Nah, mereka seperti membutuhkan sebuah angin segar. Nah, salah satunya ketika kita membahas permasalahan sosial, kita membutuhkan masukan atau informasi dari pakar. Nah, tapi dengan kondisi seperti saat ini yang masih transisi, mereka kembali lagi beraktivitas penuh di sekolah. Setelah beberapa waktu lalu mereka harus menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, mereka belum sempat untuk mengobservasi langsung, bertemu langsung dengan para pakar. Nah, akar masalahnya yaitu keterbatasan mereka untuk bertemu dengan para pakar karena mungkin jejaring mereka juga, kemudian waktu yang dibutuhkan juga, dan sumber-sumber belajar yang mungkin cenderung hanya bentuknya lisan, ya kalaupun maaf tulisan. Kalaupun mereka melihat di YouTube, tapi mereka tidak ada interaksi dua arah. Nah, akhirnya ditemukanlah alternatif solusi, yaitu dengan mengundang pakar yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diangkat dan menemukan pemecahannya, ya hasil pemecahannya terjadi antusias. Nah, secara lebih lengkap deskripsinya, akar permasalahan itu bersumber ketika PTN terbatas, siswa lebih sering mendapatkan tugas atau mengekspor permasalahan sosial dengan memanfaatkan sumber sekunder, sehingga siswa kurang mendapatkan pengalaman untuk mengetahui langsung penyebab permasalahan tersebut langsung dari pakar atau ahli. Jadi mereka hanya melihat mungkin dari internet, buku-buku bacaan, tanpa banyak kesempatan mereka untuk bertanya atau menemui para pakar ahlinya langsung. Alternatif solusinya, dengan jejaring yang saya miliki sebagai guru, saya mengundang narasumber yang meski saat ini masih melalui Zoom karena waktu tatap muka yang seringkali tidak tepat, yaitu tidak match antara kami di sekolah dan para narasumber, akhirnya kami melakukan menggunakan Zoom, dan narasumber tersebut menjelaskan permasalahan sosial secara sangat detail, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keilmuannya, dan akhirnya anak-anak pun terlihat mulai antusias, bahkan sangat antusias. Hasil pemecahannya setelah dilakukan sesi sharing, ilmu dan informasi dari pakar atau hal ini, siswa terlihat lebih antusias mengkaji permasalahan sosial dan mendorong kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan berpikir kritis. Jadi mencoba untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat related sekali dengan apa yang dibahas oleh ahli-ahli tersebut, gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa saling mengcross-check apa yang sudah mereka ketahui, bahkan mereka bisa mencari tahu apa yang belum mereka ketahui. Nah, dari proses yang sudah dilakukan ini, maka untuk menyampaikan pemahamannya, mereka diharapkan bisa membuat infografis mengenai permasalahan sosial yang ada, karena sudah tahu, oh baik, bagaimana ya caranya memapping permasalahan sosial tersebut yang diberikan sesuai minat dan bakat mereka dalam mengkaji permasalahan sosial. Inilah kurang lebih dokumentasinya yang pernah dilakukan dalam mengatasi
permasalahan sumber belajar, yaitu mengundang tokoh atau pakar. Ini ada psikolog, kita membahas mengenai mental health. Terus kemudian ini adalah salah satu staf di Kementerian Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan. Narasumber ini menyampaikan bagaimana perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi gitu ya, bahwa sekarang mungkin banyak kemungkinan penjualan satwa-satwa ya, dan itu akan membuat kepunahan. Nah, dan anak-anak sangat antusias dalam menyimak dan memberikan pertanyaan. Ya, demikian pembicaraan yang saya lakukan di bulan September ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.